Nggak jago tapi konsisten. Nah ini sesuai banget sama grit nih. Dimana passion, meet ketekunan atau perseverance. Akhirnya jadi kayak gini lah. Jadi dia nggak mau nyerah gitu. Grit tuh emang cirinya kayak gitu. Jadi hal yang paling penting di dalam hidup itu bukan kemenangan, tapi adalah perjuangan. Halo guys, balik lagi bersama gue Ogi dalam channel Krayon. Sekarang bahasanya ini. Skill pas-pasan mental Sultan. Nah ini sebenarnya bahas apa sih? Sebetulnya ini yang pengen gue bahas adalah ini ya. Banyak orang kalah oleh penilaian orang lain gitu. Dibilang nggak sanggup lah, dibilang lo nggak cocok di situ, lo bukan di situ, atau lo nggak akan bisa. Nah gitu-gitu ya. Nah itu yang pengen gue bahas di sini sebetulnya secara sains dan kaitannya sama kreativitas. Nah yang pengen gue ambil contohnya ya, kalau teman-teman tahu film ini kan true story ya. Dulu juga dia dinilai nggak mampu sama bokapnya sendiri, bahwa ngapain sih lu main game mulu, nggak mungkin lo jadi pembalap, dia bilang gitu ya. Tapi ternyata pada akhirnya si Jan ini mampu menjadi pembalap, dan sebetulnya prestasinya nggak canggih-canggih amat sih. Cuman dia konsisten gitu ya, walaupun nggak pernah menang tapi kegigihannya juga cakep lah. Prestasi terbesarnya paling di Le Mans itu ya, dia naik podium juara 3 kalau nggak salah. Dan abis itu kalau gue lihat rankingnya apanya tuh biasa banget gitu, nggak pernah juara lah, juara 1 gitu, 2, mungkin beberapa kali ya, 1 apa 2 kali. Tapi sepanjang karir balapnya sih nggak terlalu canggih banget ya. Tapi overall ini bisa nunjukin meski kita dinilai nggak mampu, maju aja terus gitu loh, jangan takut. Ya kalau total kisahnya dia udah gue bahas di satu video sendiri ya. Teman-teman bisa cari video yang ini dari Gamer Jadi Racer tuh tentang ceritanya si Jan ini. Nah ada satu lagi tokoh ya yang benar-benar masuk sih sama materi yang kali ini. Ini gue yakin mungkin kalian juga nggak kenal sih. Namanya tuh Eddie ya. Ini gue nontonnya di Disney Hotstar. Skillnya juga biasa-biasa aja ya. Tapi jadi kisah inspiratif. Dia juga namanya jadi tercetak dalam sejarah ya di Inggris. Nah ini namanya Eddie ya, Eddie the Eagle filmnya, based on true story ya, dimana seorang anak kecil pengen banget ikut Olimpiade gitu, tapi dia nggak tahu lewat mana, tapi dia sangat pengen ikut Olimpiade. Dan tandemnya adalah dia nih, ya, si Wolverine ya. Tapi di sini dia nggak jadi anggota X-Men lah, dia jadi pelatihnya, ya pelatihnya si Eddie ini. Judulnya Eddie the Eagle ya, dan keren. Mereka dua-duanya tuh ya mantan atlet yang nggak sukses-sukses banget, tapi semangatnya tetap ada gitu. Apalagi si Eddie ya. Eddie dari awal tuh tadi udah gue cerita pengen ikut Olimpiade, tapi ya pakai kacamata, lututnya sering cedera kalau di filmnya tuh ya. Sampai orang tuanya tuh, terutama bokapnya, meragukan bahwa mana mungkin lo ikut Olimpiade gitu dengan kondisi yang seperti itu. Tapi dengan ketekunannya ya dan kegigihannya dia bisa ikut Olimpiade. Sebelumnya dia pernah jadi atlet ski sih, cuman nggak terkenal amat. Terus pernah belajar ski jumping juga ya di New York, nggak berapa lama. Dan ya biasa banget lah, nggak ada prestasi gitu. Apalagi pelatihnya juga dulu bilang di New York bahwa dia overweight ya, beratnya 82 kg. Jadinya ya udah so-so banget deh. Dan dianggap juga nggak akan mampu masuk ke Olimpiade. Matanya juga minus gitu pakai kacamata. Tapi dia nggak kehabisan akal ya. Karena dia dari Inggris, dia mencari cabang olahraga yang sedikit saingannya untuk dibawa ke Olimpiade. Akhirnya dicari-cari, ketemulah ya cabang olahraganya itu ski jumping. Karena nggak ada orang Inggris yang ikut Olimpiade dengan cabur ini ya semenjak tahun 1929. Jadi dia mencoba celah di situ. Ini nggak ada orang Inggris, nggak ada yang mau dari zaman dulu sampai sekarang. Kenapa nggak gue aja? Yang penting gue ikut Olimpiade gitu kan. Tapi dia juga dicegah sama Komite Olimpiade Inggris ya. Nggak suka lah sama si Eddie ini. Akhirnya syarat-syaratnya dipersulit gitu ya supaya bisa ikut Olimpiade, tapi dia pantang menyerah. Akhirnya ya dia ketemu ya ini ya pelatihnya, dan setelah dirayu ya dia mau ngelatih ya, akhirnya mereka berdua berusaha lah supaya si Eddie ini lolos kualifikasi ya, atau minimum requirement dari bisa ikut Olimpiade. Loncat dari ketinggian 70 meter guys, jadi tinggi banget. Kalau di filmnya tuh emang ngeri banget sih. Dan dia sempat terjatuh beberapa kali tapi nggak fatal gitu cederanya ya, dan berhasil masuk ke Olimpiade. Akhirnya ya dia berhasil lompat di Olimpiade ya. Dan semua orang ya seneng lah, apalagi pelatihnya juga seneng. Padahal
urutannya tuh peringkat bontot hasilnya di Olimpiade, tapi cukup inspiring gitu. Di filmnya sih cukup bagus lah menurut gue ya. Jadi dia bilang winning, losing, itu cuman buat orang kecil gitu. Menang kalah tuh buat orang kecil. Buat kami nih yang penting adalah lompat untuk free our soul. Jadi memang kayaknya passionnya di situ gitu ya. Itu panggilan jiwanya, akhirnya dia menang kalah bodo amat. Yang penting loncat. Makanya dia dijuluki Eddie the Eagle ya, karena berani banget gitu, nekat. Dia juga bilang meskipun dia berada di urutan terakhir, terus lompatannya mungkin jelek, tapi semua orang tuh seneng gitu. Yang penting tuh bukan menang kalah, tapi ambil bagian dalam Olimpiade. Dia bilang seperti itu. Keren ya? Jadi skillnya sih biasa-biasa aja, cuman kenekatannya itu menurut gua hebat lah, kegigihannya tuh hebat. Nah itu yang pengen gua ambil kaitannya ya, atau benang merahnya dengan kreativitas gitu. Pertama ya, si Eddie ini selalu cari cara baru dalam problem solving. Ini nyambungnya ke divergent thinking. Dengan badan dia gitu, dia nggak mungkin bersaing dengan atlet-atlet yang normal gitu, yang secara fisik bagus. Dia cari celah di mana nggak ada atlet lain yang mau di situ gitu, tapi dia mau gitu, nekat ke situ. Itu divergent thinking sih, kreatif ya. Terus intrinsic motivation. Ya ada studinya orang-orang yang terdorong dari dalam gitu, kreativitasnya akan lebih tinggi. Itu akan jadi lebih gigih lah orangnya dan lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Termasuk tadi ya, ngakalin celah itu menurut gue masuk ke sini sih. Terus selanjutnya adalah growth mindset. Dia mau belajar terus ya. Dia percaya bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan. Titik ini gue kondisinya kayak gini, tapi nanti di masa depan belum tentu kalau gue mau belajar. Dan itu sesuai dengan studinya si Dweck ini ya, di buku Growth Mindset di tahun 2006. Nah terus selanjutnya ini, gak jago tapi konsisten. Nah ini sesuai banget sama grit nih, dimana passion meet ketekunan atau perseverance, akhirnya jadi kayak gini lah. Jadi dia gak mau nyerah gitu. Grit tuh emang cirinya kayak gitu. Jadi dia bilang the most important thing in life, jadi hal yang paling penting di dalam hidup itu bukan kemenangan tapi adalah perjuangan. Jadi orang-orang yang berani berjuang kayak dia nih biasanya mimpinya gak pernah biasa-biasa aja gitu. Dia yakin gue bisa mencapai sesuatu yang tinggi dengan cara gigih dan berjuang. Menang kalah itu urusan belakangan gitu. Makanya di poster filmnya kan ada tulisannya tuh, win or lose always aim high. Jadi menang atau kalah yang penting targetnya tinggi. Nah pelajarannya ya ini sih ya, mulai dulu meski belum siap dia berani nekat gitu. Bahkan ke level Olimpiade di cabur yang dia sendiri nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ahli. Dan ini Olimpiade musim dingin ya, kalau di kita sih nggak ada. Terus jangan tunggu validasi, dia nggak perlu validasi orang lain, termasuk dari komite Olimpiade di Inggrisnya sendiri yang meremehkan dia gitu, atau malah menghambat dia untuk ikut Olimpiade. Dia nggak peduli ya, yang penting maju. Terus selanjutnya ini, tentukan tujuan atau teleologi. Nah ini tadi gue bilang nih soal mimpi. Mungkin ini satu video sendiri, ntar gue bahas mengenai teleologi ini. Poinnya sih kalau orang punya impian tuh effortnya akan beda, mindsetnya juga akan berbeda. Dari 3 ini aja, kalau gue tarik ke versi lokal sih ada sih ya. Mulai dulu meski belum siap, nggak perlu validasi, terus punya tujuan, konsisten. Ini si Juki ya, dia kan mulainya dari medsos gambarnya, atau Tai Lalat juga sama nih. Dua ini sih benang merahnya hampir sama, gue lihat karakternya sama ya. Nggak nunggu validasi, pokoknya bikin konsisten. Skillnya juga lo lihat, gambarnya si Juki, gambarnya Tai Lalat nggak sebagus gambar-gambar manga yang jago-jago banget skillnya, kan ada kan yang di atas mereka. Tapi ya begini, nekat gitu, nekat, konsisten ya, nggak perlu validasi. Dan memang ada sih buku teori yang bilang ini kreativitas tuh muncul dari yang paling nekat, kadang bukan yang paling jago, bukan yang paling pintar, tapi kadang-kadang yang paling nekat gitu ya. Tapi poin pentingnya sih kalau gue lihat konsisten sih. Mereka ini semua konsisten dan itu yang susah ya. Tapi gue pikir kalau di kepala mereka mungkin gini ya, skill gue udah biasa aja, apalagi yang harus gue lakukan gitu untuk ngalahin skill yang jago-jago. Mungkin dia mikirnya ya itu konsisten. Gue harus rutin upload, rutin bikin, berkarya. Udah senjatanya cuma itu, dan akhirnya beneran jadi. Bahkan Tai Lalat udah kerja sama One Piece dan Garuda, gue lihat itu luar biasa sih. Siapa yang nyangka ya, yang awalnya dari nothing gitu to something dengan modal skill yang biasa aja tapi tetap konsisten. Ya itulah sesuai dengan judulnya ya. Skill pas-pasan tapi mental sultan. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Kalau ada opini lain atau komen atau cerita lain, monggo silakan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.